Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hakiki dari kelas IP 3C. Kali ini saya akan mempresentasikan PPT dengan judul Tantangan dalam Keterbukaan Informasi Publik Government. Baik, langsung saja. 2 tahun lebih setelah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik atau KIP diberlakukan, badan-badan publik pemerintah tetap saja kesulitan membuka diri. Indikatornya adalah jumlah sengketa informasi di Komisi Informasi baik pusat maupun provinsi. Ada mitos yang sangat menghambat dalam badan publik dalam menegakkan transparansi. Banyak staf di pemerintahan menganggap laporan keuangan bersifat rahasia, padahal justru sebaliknya, laporan keuangan harus dibuka agar publik dapat ikut mengawasi. Keuangan negara tersusun dari berbagai komponen. 70% berasal dari pajak. Pembayaran pajak dan masyarakat berhak mengetahui dan mengawasi penggunaan dana tersebut sesuai dengan logo, bayarkan pajaknya, awasi penggunaannya. Termasuk di dalamnya laporan keuangan partai politik, karena partai politik merupakan lembaga masyarakat yang terbesar mendapatkan bantuan APBN dan APBD. Mekanisme pengawasan keuangan negara wajib melibatkan masyarakat. Yang terjadi selama ini, perencanaan anggaran melalui musyawarah di tingkat bawah dari RT, RW, kelurahan, kecamatan hingga kabupaten atau kota. Peran dan kontrol masyarakat dalam proses perencanaan program dan anggaran masih kuat karena masyarakat dilibatkan secara langsung. Fase penetapan kebijakan umum APBD atau yang biasa disingkat KUA. Penyusunan plafon dan prioritas anggaran sementara atau PPAS APBN. Menyusunkan standar harga, pedoman APBD, RKA SKPD, RKA PBD hingga penetapan RKA PBD. Masyarakat tidak lagi mengetahui di mana pembahasan dan penguasaan informasi anggaran murni di tangan kepala daerah dan DPRD. Akibat missing link dalam alur pengawasan itu, muncul banyak sengketa terkait dengan laporan keuangan badan publik. Tidak terkecuali laporan penggunaan dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS. Padahal Pasal 9 UU KIP sudah mengatur dengan jelas bahwa laporan keuangan termasuk informasi yang harus disediakan secara berkala oleh badan publik. Sumber masalah lain adalah keterlambatan birokrasi pemerintah dan badan publik negara dalam memastikan arsip dokumen sesuai perkembangan teknologi. Mereka terlambat membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien supaya dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sesuai dengan Perintah Pasal 7 Ayat 3. Selanjutnya, transparansi yang biasanya diikuti dengan akuntabilitas merupakan pilar utama dalam membentuk pemerintahan yang baik dalam good government. Transparansi merupakan kondisi yang efektif untuk menguji akuntabilitas pejabat publik dan memberantas korupsi. Sejak kajian awal oleh filsuf Prancis Michael von Foucault pada tahun 1977 dan buku yang ditulis ahli astronomis Amerika Serikat David Brin berjudul The Transparency Society pada tahun 1998.
Isu transparansi tersebut meningkat selain di bidang politik, pemerintahan, media massa, dan olahraga. Tuntutan transparansi juga menggoyang dunia ilmu pengetahuan dan teknologi. Transparansi di dunia olahraga meningkat sejak abad lalu, ketika olahraga sudah menjadi bisnis global. Dalam dunia iptek, tuntunan transparansi berkaitan dengan open source, open access, dan open data. Bahkan muncul perdebatan dalam soal keamanan komputer. Apakah program komputer harus dibuka sepenuhnya kepada publik atau full disclosure, ataukah dibiarkan dengan gelap? Perkembangan ini menegaskan prinsip dasar setiap regulasi kebebasan informasi, bahwa kewajiban untuk transparan ada pada badan publik, diminta atau tidak diminta. Inilah spirit yang dimunculkan oleh Undang-Undang Pertama tentang Kebebasan Informasi di Dunia yang dibuat Parlemen Swedia pada tahun 1966. Semangat yang perlu kembali diingatkan saat dunia memperingati Hari Hak untuk Tahu atau Right to Know Day. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.